Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang berbuka puasa bersama dengan bidadari yang paling cantik di surga. Ini bukanlah cerita khayalan atau fiksi, tetapi merupakan bagian dari buku yang berjudul Al-Qurrah Al-Ruhiyah, yang ditulis oleh Ustaz Fakih Syekh Abdul Wahid bin Zabat menceritakan bahwa suatu ketika mereka sedang berada di sebuah majelis dan memutuskan untuk bersiap-siap pergi berperang. Pada saat itu, dia mengarahkan teman-temannya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian, salah satu dari mereka mulai membaca salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka, mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka mampu atau terbunuh." Al-Quran Surat Al-Taubah ayat 111. Kemudian seorang remaja berusia sekitar 15 tahun berdiri dan mendekat kepadaku. Dia telah kehilangan ayahnya yang meninggalkan warisan yang besar baginya. Dia berkata padaku, "Wahai Syekh, aku bersaksi di hadapanmu bahwa aku bersedia menjual jiwa dan harta milikku demi mendapatkan surga." Anak tersebut dengan berani mengeluarkan seluruh hartanya, bersedekah dengan murah hati, kecuali kuda, peralatan perang, dan beberapa bekal yang diperlukannya. Kemudian, bersama dengan rombongan lainnya, berangkat menuju medan pertempuran. Aku melihat bahwa anak muda itu berjalan di barisan paling depan, dan aku menyadari bahwa dia masih berpuasa di siang hari itu. Di malam harinya, dia selalu bermunajat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dengan hikmat hingga larut malam. Selama perjalanan, anak muda ini menjadi pelayan setia bagi kita semua, selalu memberikan makanan kepada hewan-hewan yang menarik kendaraan kami. Setiap malam, sambil berdoa, dia tetap memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjaga kami ketika kita semua tertidur, dan akhirnya, kita sampai di wilayah musuh. Pada saat itu, tiba-tiba anak tersebut berteriak dengan penuh semangat, "Aku sangat ingin bertemu dengan Al-Ainah Al-Mardiyah." Mendengar teriakan itu, kita segera mendekatinya, dan aku bertanya kepadanya, "Wahai anakku, apa itu Al-Ainah Al-Mardiyah?" Kemudian, anak itu menjawab, dia mulai menceritakan kisahnya, "Wahai Syekh, suatu hari ketika aku sedang berbaring, hampir tertidur, tiba-tiba aku merasa seolah-olah ada seseorang yang datang dan memerintahkan aku untuk pergi menemui Al-Ainah. Kemudian, aku mengikuti petunjuk orang tersebut dan sampai di tepi sebuah danau. Tapi, apa yang kulihat di danau itu membuatku tercengang, itu dihiasi dengan permata dan perhiasan yang berkilauan. Danau itu sungguh indah, bahkan kata-kataku tak mampu menggambarkannya dengan sempurna. Di sekitar danau tersebut, aku melihat beberapa bidadari yang sangat cantik. Ketika mereka melihat kedatanganku, mereka dengan ramah menyapa, 'Inilah suami Al-Ainah Al-Mardiyah.' Mendengar hal itu, aku kaget dan berharap salah satu di antara mereka adalah Al-Ainah. Kemudian, aku bertanya dengan penuh harap, 'Siapakah di antara kalian yang bernama Al-Ainah?' Lalu mereka menjawab, 'Kami semua ini adalah pelayan dan pembantu dari Al-Ainah. Silahkan Tuan terus jalan ke depan sana.' Lalu aku pun berjalan menuju arah yang mereka tunjukkan. Aku akhirnya sampai di tepi danau yang airnya mirip susu dan rasanya tidak pernah berubah. Di sekeliling danau itu, taman-taman yang menakjubkan menghiasi pemandangan. Subhanallah, ada banyak bidadari yang memikat hati dengan kecantikan mereka, membuatku benar-benar terpesona. Kecantikan mereka bahkan melebihi bidadari-bidadari yang pernah kutemui sebelumnya. Dengan hati penuh harap, aku berharap Al-Ainah yang kutemui ada di antara mereka. Ketika aku memandang mereka, mereka tersenyum dan dengan ramah berkata, 'Sungguh, inilah calon suami Al-Ainah.' Kemudian, dengan penuh harap, aku bertanya, 'Adakah di antara kalian yang bernama Al-Ainah?' Mereka menjawab, 'Wahai kekasih Allah, kami bukan Al-Ainah Al-Mardiyah. Kami semua adalah pelayan dan pembantunya. Jika ingin menemui Al-Ainah, teruslah perjalanan ke arah sana.' Aku meneruskan langkahku hingga akhirnya sampai di suatu danau yang airnya seperti air Hamer. Namun ini bukan Hamer seperti yang ada di dunia yang dapat memabukkan. Hamer ini memiliki rasa yang sangat lezat. Di sekitar tepi danau itu, aku melihat sekelompok bidadari yang kecantikannya bahkan berkali-kali lipat dibandingkan dengan bidadari-bidadari yang pernah kutemui sebelumnya.
Kali ini, aku sungguh-sungguh berharap bahwa Al-Ainah yang kucari adalah salah satu di antara mereka. Aku mengucapkan salam kepada mereka lalu bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Al-Ainah Al-Mardiyah? Mereka menjawab dengan jawaban yang sama seperti yang kudengar sebelumnya di danau sebelumnya, meminta aku untuk terus melanjutkan perjalanan ke arah yang mereka tunjukkan. Aku melanjutkan perjalanan. Kali ini, aku tiba di tempat yang sangat indah, di mana aku menemukan sebuah danau yang akhirnya berupa madu murni. Bidadari-bidadari yang berada di tempat itu memiliki wajah yang sungguh cantik, yang seakan-akan memancarkan cahaya. Keindahan wajah mereka sungguh memikat hatiku, dan aku tidak bisa melupakan mereka. Oleh karena itu, aku bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan mereka menjawab dengan jawaban yang sama seperti sebelumnya, meminta aku untuk terus maju ke arah yang ditunjukkan. Singkatnya, setelah perjalanan yang panjang, aku akhirnya tiba di suatu tempat di mana ada sebuah rumah mungil yang terbuat dari batu mutiara yang indah. Di depan pintunya, ada seorang bidadari cantik yang mengenakan perhiasan. Kemudian, bidadari itu berkata, "Wahai Al-Ainah Al-Mardiyah, suamimu sudah datang. Wahai Tuhan, silahkan masuk ke dalam. Engkau telah dinantikan oleh Al-Ainah Al-Mardiyah." Setelah masuk ke dalam rumah yang mungil yang indah itu, aku melihat seorang bidadari yang amat cantik dan begitu anggun. Dia duduk di atas ranjang yang dihiasi dengan ukiran emas, mengenakan mahkota yang dipenuhi intan dan batu yakut. Inilah bidadari tercantik yang pernah kulihat sepanjang perjalanan ini. Aku sangat terpesona saat melihatnya. Kemudian, dia menyambutku dengan penuh kasih, "Selamat datang, wahai kekasih Allah. Sungguh, sebentar lagi engkau akan bergabung bersama kami." Aku pun mendekatinya dengan niat untuk memeluknya dengan penuh cinta. Tetapi kemudian dia berkata, "Tunggu sebentar, kamu tidak bisa memelukku karena kamu masih memiliki ruh kehidupan." Saat itu, aku terkejut dan rasa tidak sabar semakin memuncak untuk bertemu dengannya. Namun di tengah-tengah kebahagiaan yang luar biasa itu, tiba-tiba ada suara dari sahabatku yang memanggil, "Keluarlah, pergilah menemui dia," ucap Al-Mardiyah. Aku pun segera bangkit, karena tidak mampu menolak panggilan dari sahabatku. Namun ketika aku berdiri, Al-Ainah menarik selendangku dan berkata, "Berbukalah malam ini di sisi kami." Kemudian, aku tiba-tiba bangun dari tidurku, dan ternyata sahabatku yang membangunkanku dari tidur itu. Kemudian, aku menyadari bahwa aku baru saja mengalami mimpi yang luar biasa. Lalu, aku menangis dengan segenap hati. Aku menangis karena sempat mengira bahwa semua yang aku alami dalam mimpi itu adalah kenyataan. Itulah sebabnya ketika aku terbangun dan mulai menyadari kenyataannya, aku hanya bisa menangis. Lalu Syekh Abdul Wahid melanjutkan, "Ketika obrolan kami belum selesai, tiba-tiba segerombolan prajurit musuh datang menyerang kami. Anak muda itu dengan segera menyambut kedatangan mereka dengan keberanian yang luar biasa. Aku melihatnya bergerak begitu lincah, mengayunkan pedangnya dengan keahlian yang luar biasa, sehingga 9 orang dari musuhnya tewas di tangannya. Kami berhasil mengalahkan dan mengusir mereka. Tiba-tiba, kami mendengar teriakan lirih yang jelas di telinga kami. Suara itu mengucapkan, 'Al-Ainah Al-Mardiyah.' Aku mendekat dan mengikuti arah suara tersebut. Saat aku tiba di sana, aku menemukan anak muda itu bersimbah darah. Sambil bersimbah darah, dia berkata kepadaku, 'Wahai paman, Al-Ainah Al-Mardiyah telah benar-benar menjemputku,' kata anak muda itu sambil tersenyum. Dia meninggal dunia sebagai syuhada, tepat ketika matahari terbenam, pada waktu berbuka puasa, dan aku tahu dia dalam keadaan berpuasa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."